warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, kembali lagi bertemu dengan saya, Kak Putri Nur Azmi. Hai adik-adik, kali ini Kak Putri tidak sendirian loh. Kak Putri ada teman. Coba perkenalkan terlebih dahulu. Kak Khadijah. Nampaknya asik dengan handphonenya ya. Kita panggil sekali lagi. Kak Khadijah, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Sorry. Hai adik-adik semua, perkenalkan, nama saya Khadijah. Di sini saya akan membantu Kak Putri untuk memaparkan materi. Nah adik-adik, apa yang dilakukan Kak Khadijah tidak boleh ditiru ya, karena itu merupakan salah satu perbuatan yang tidak baik. Maaf ya adik-adik semua, jangan ditiru. Nah baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kali ini Kak Khadijah yang memimpin, silahkan Kak Khadijah. Baik adik-adik semua, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Untuk selanjutnya, untuk absen, agar Kak Putri dan Kak Khadijah tahu kalian dari mana aja nih, tulis ya di kolom komentar di bawah ini. Nah, sebelum memasuki materi, ada sebuah video yang harus kita tonton. Tolong adik-adik lihat dan pahami ya, karena video ini berkaitan dengan tema yang akan kita pelajari kali ini. Setelah menonton video yang tadi, kira-kira tema apa ya yang kita bawakan kali ini? Ya, betul. Saling tolong-menolong. Ya, kali ini kita akan membawakan materi mengenai indahnya saling membantu. Yang terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Nah, untuk selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh. Yang pertama yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil.
Yang kedua, menunjukkan perilaku toleran, simpati, kemudian waspada, dan berbaik sangka, juga hidup rukun sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Selain itu, dapat memahami makna, juga dapat membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki materi, Kak Putri di sini akan menjelaskan sebaiknya hal-hal apa saja sih yang harus kita lakukan sebelum kita membaca Al-Quran. Nah, yang pertama, sebaiknya kita harus mempunyai wudhu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, sebaiknya kita harus menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, sebelum kita memulai membaca Al-Quran, sebaiknya kita membaca ta'awuz dan bismillah. Nah, kemudian kita membacanya secara tartil ya, dengan makhrajul huruf yang jelas. Nah, adik-adik, kali ini Kak Khadijah akan membacakan Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Tolong adik-adik perhatikan dan pahami ya. Kemudian adik-adik bisa mengulangi apa yang Kak Khadijah ucapkan, karena nantinya adik-adik bisa memahami apa sih makna dari Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 ini. Baik adik-adik, tolong perhatikan, pahami, kemudian ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian selanjutnya Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahsyawhum wa ahsyawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Shadaqallahul Azim. Masya Allah, terima kasih kepada Kak Khadijah yang telah membacakan Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Kemudian selanjutnya Kak Putri akan menjelaskan makna dari Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 tersebut. Adapun makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 berisi tentang ajakan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, kita diharuskan saling menolong kepada sesama kita dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaliknya, hindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Contoh tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa yaitu menolong orang yang sakit, menolong orang yang sedang kelaparan, menolong teman yang tidak paham pelajaran ketika belajar. Nah, adapun tolong-menolong yang tidak boleh kita ikuti dalam perbuatan dosa dan permusuhan seperti saling mencontek saat ujian, melindungi orang yang salah, kemudian membantu berbuat kejahatan. Nah, itu tidak boleh dilakukan ya. Dan makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada atau haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, Allah menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa pada hari ini haji wada telah kusempurnakan ajaran agama untukmu.
aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Nah, anak-anak, pada Quran Surat Al-Maidah ayat 3 ini diharapkan kita harus takut hanya kepada Allah. Segala perintah Allah harus kita laksanakan dan segala larangan Allah harus kita hindari. Jadi, ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan kita amalkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Di samping itu, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Beberapa perintah Allah yang harus kita laksanakan yaitu seperti melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa Ramadan, membayar zakat, membaca Al-Quran, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama manusia. Dan ada juga beberapa larangan Allah yang harus kita hindari seperti berbuat syirik, durhaka terhadap orang tua, berjudi, mabuk-mabukan, merusak alam, memakan makanan yang diharamkan oleh Allah, dan memakan harta anak yatim. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi mengenai indahnya membantu dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 telah selesai. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat baik di dunia juga di akhirat. Adik-adik dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih kepada adik-adik semua dan juga Kak Khadijah yang telah membantu memaparkan materi kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya tutup dan semoga kita bisa bertemu kembali ya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.